Hmm. Agar panen melimpah sahabat ya, kita gunakan bahan ini menjadi pupuk perangsang bunga dan buah atau pupuk organik cair perangsang bunga dan buah untuk tanaman padi, dan pupuk perangsang bunga dan buah untuk tanaman cabai juga bisa sahabat ya, dan dicampurkan dengan dua bahan seperti ini sahabat ya, agar hasil panen kita itu melimpah. Ini adalah tanaman padi saya tahun kemarin dan hasilnya itu sangat-sangat luar biasa ketika kita mengaplikasikan bahan tersebut menjadi pupuk organik cair perangsang bunga dan buah untuk tanaman padi ketika kita menyeprainya ketika bunting atau masuk fase generatif untuk tanaman padi sahabat ya, sehingga tanaman padi kita itu bulirnya bernas. Nah, bukan untuk tanaman padi sahabat ya, ini untuk tanaman lainnya seperti tanaman tahunan yang mau dirangsang pembungaan dan pembuahannya, dan untuk tanaman cabai sehingga tanaman cabai yang susah berbuah itu sahabat ya bisa berbuah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ogi Gede. Sahabat, pupuk organik cair perangsang bunga dan buah atau pupuk organik cair terbaik, dan bahan ini hasilnya itu sangat luar biasa sahabat ya apabila kita aplikasikan 1 minggu sekali, dan mampu menjadi pupuk perangsang buah paling dahsyat dan jadi pupuk organik cair terbaik untuk semua tanaman ya, termasuk untuk tanaman padi, dan bisa untuk pupuk organik cair perangsang bunga dan buah untuk cabai yang kurang buahnya sahabat ya. Cara ini mampu menaikkan hasil panen melimpah untuk tanaman padi sahabat ya, dan juga untuk tanaman cabai. Nah, pupuk organik cair perangsang bunga dan buah ini mampu menghambat pertumbuhan jamur atau patogen. Ini pengalaman saya sendiri sahabat ya, atau patogen jahat, dan juga bakteri berbahaya yang menyerang bagian akar tanaman, atau bisa disebut patogen tular tanah sahabat ya, pada tanaman cabai dan pada tanaman bawang merah itu biasa terjadi. Sahabat, saya akan kasih tips dan sedikit ya agar tanah kita itu subur dan jumlah anakan padi kita ini meningkat dan bulir padi kita itu bernas sahabat, yaitu ketika panen jangan pernah membakar jerami tersebut sahabat ya, atau menjualnya untuk ternak, sebab jerami adalah pupuk nomor 1 untuk tanaman padi tersebut ya. Kalau nggak percaya silahkan sahabat coba dan buktikan. Dan kompos jerami sahabat ya meningkatkan serapan nitrogen sesuai dengan ketersediaan di dalam tanah tersebut, dan meningkatkan pertumbuhan tanaman padi, meningkatkan jumlah anakan perumpun, dan meningkatkan hasil tanaman padi atau jumlah gabah per malai dan jumlah gabah bernas per malainya sahabat ya. Nah, agar tidak membuat kompos dari jerami tersebut, silahkan sahabat ketika melakukan pengolahan lahan, nah jerami yang ditumpuk di pematang tersebut atau di pematang sawah tersebut, kembalikan lagi ke sawah tersebut. Lakukan ini setiap kali pengolahan lahan agar tanah sawah kita itu menjadi subur sahabat ya. Cuman ada 2 kelemahan memakai cara ini, yaitu tingkat keasaman tanah sawah menjadi tinggi. Dari itu sebelum pindah tanam, biarkan jerami tersebut terkompos dengan sendirinya, atau berikan IM4 atau nitrobakter seperti video sebelumnya agar pengomposan dilakukan dengan cepat, dan biarkan selama kurang lebih 20 hari sahabat ya baru pindah tanam. Nah sahabat, dan kelemahan yang kedua itu biasanya sahabat ya, ketika pengolahan lahan yang kita lakukan itu tanah kita akan tidak rata. Itu saja sih kelemahan yang saya alami. Oke sahabat, tidak panjang lebar, sekarang kita akan membuat pupuk perangsang bunga dan buah untuk semua jenis tanaman, termasuk untuk tanaman padi ya. Dan alat yang kita gunakan adalah ember pastinya, dan kedua bahan ini. Nah, bahan ini sahabat adalah bodrek ya. Nah, kita akan gunakan bodrek ini. Nah, bodrek ini sangat bagus sekali kita buat jadi pupuk organik cair perangsang bunga dan buah. Kita cukup memakai 1 biji dulu ya. Ini untuk dosis per tangki. Dan bahan yang kedua, sahabat ya, di sini kita menggunakan air kelapa. Air kelapa silahkan sahabat gunakan 1 biji aja ya, sahabat. Seperti ini. Ini saya sudah siapkan dan masukin ke botol. Setelah ini kita langsung masukin ke dalam wadah ini ya sahabat ya, yang sudah kita siapkan. Setelah itu baru kita masukkan bodrek ya. Cukup 1 biji aja bodrek tersebut sahabat ya, nggak usah terlalu banyak. Ini untuk dosis per tangki, dan untuk tanaman kita itu bisa dipaksa berbuah. Nah, ini udah mengeluarkan menghancurkan diri dari bodrek tersebut. Lalu kita aduk campur rata seperti ini ya. Pastikan bodrek bersama air kelapa ini
tercampur rata sahabat ya, biar itu hasilnya itu akan maksimal, karena emang bodrek ini tidak begitu terlalu hancur ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, baru kita masuk ke bahan yang kedua. Nah, ini dia bahannya sahabat ya. Ini adalah micin. Saya sudah bungkus ini. Sekarang saya akan buka dari micin ini sahabat ya. Ini ya kalau kurang lebih berukuran 2 sendok micin. Silahkan sahabat gunakan Ajinomoto dan gunakan Sasa, sahabat juga nggak ada masalah. Nah, ini udah 2 sendok. Nah, baru kita campur adukan biar kelapa, bodrek, dan ketiga bahan yaitu micin tercampur rata sahabat ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, mari kita lihat sahabat ya. Nah, ini udah mulai cair. Nah, ini udah nggak ada kelihatan. Baru kita tambah bahan yang ketiga sahabat ya. Nah, ini adalah garam, tapi silahkan sahabat gunakan garam kasar ya sahabat. Garam kasar itu lebih bagus sahabat ya, karena belum ada proses dari pabrikan sahabat ya. Nah, kita akan lihat apa sih kandungan dari garam dan komposisinya. Nah, ini adalah natrium klorida sahabat ya. Sebenarnya untuk kalium klorida ini sahabat ya, banyak unsur hara mikronya ya sahabat, dan garam mengandung natrium dan klor yang menyediakan unsur hara mikro untuk tanaman sahabat ya. Dan unsur mikro inilah yang dimanfaatkan tanaman agar dapat tumbuh subur dan cepat berbuah. Nah, di situ kita memakai 2 sendok dan kita campur adukan seperti ini lagi ya. Nah, ntar bahan tersebut micin bersama garam ini ketika kita aplikasikan sekali seminggu sahabat ya, itu jamur. Kalau kita lakukan sistem kocor untuk tanaman cabai, insya Allah akan aman, karena garam tersebut itu pH kita, tanah kita akan menjadi normal, dan garam juga membantu pertumbuhan tanaman dengan baik ya dan alami tanpa adanya bahan kimia yang dapat merusak tanah. Nah, ini dia sahabat ya, udah tercampur rata. Nah, silakan sahabat gunakan sekali seminggu. Untuk tanaman padi silahkan gunakan sistem spray sahabat ya, dan untuk tanaman cabai silahkan sahabat gunakan sistem kocor, jangan di spray, karena tanaman cabai itu sangat anti sekali dengan klorida sahabat. Oke sahabat, itu dia cara pembuahannya, cara pembuatannya sahabat ya. Dan ingat dosisnya itu per tangki. Sahabat bisa menggunakan 1 buah kelapa dan garam sebanyak, gunakan garam krosok sahabat ya. Kalau video tadi itu saya cuman kasih tutorial aja. 2 sendok garam krosok. Yang ketiga adalah micin ya. Nah, sebelum melakukan pencampuran itu, sahabat gunakan 1 biji bodrek itu. Bodrek itu untuk mengatasi hama juga bisa dengan rasa pahitnya dalam bodrek tersebut. Dan lakukan sistem kocor untuk tanaman cabai agar hasilnya maksimal. Dan silahkan sahabat lihat hasilnya ketika melakukan pengocoran atau penyepraian 1 minggu sekali sahabat ya. Dan itu sangat-sangat bagus untuk semua jenis tanaman sahabat ya, maupun tanaman untuk tanaman tahunan. Nah, silahkan sahabat klik ke video yang ini, cara menyuburkan tanah yang begitu keras dan liat sahabat ya, dan berpasir. Itu bagus juga sahabat ya, silahkan sahabat klik. Dan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.